Pasar oligopoli adalah pasar dengan jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan jumlah pembelinya relatif lebih banyak. Oleh sebab itu, pasar ini juga disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Dalam arti lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dipegang oleh beberapa perusahaan saja, yang membuat harga persaingan di pasar menjadi tidak seimbang. Faktor terbentuknya oligopoli terbagi menjadi dua. Satu, adanya efisiensi skala besar. Adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadi pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Yang kedua, adanya kompetitif manajemen yang kompleks. Dalam kegiatan pasar terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran, dan hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru sehingga produksi barang tetap berkembang dan diminati oleh pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersifat homogen, maksudnya produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Jadi, tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan. Yang kedua, harga antar produk yang dijual hampir sama antara produsen satu dengan produsen lainnya. Yang ketiga, ada dua produsen atau lebih. Keempat, harga saing relatif hampir sama. Seperti jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit untuk bersaing. Yang kelima, sulit menemukan produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil risiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga, namun justru menyebabkan kebangkrutan. Yang keenam, memerlukan strategi yang matang untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan, karena persaingan yang terjadi sangat ketat. Yang ketujuh, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain, misalnya keputusan dalam menentukan harga produk yang akan dijual. Jenis-jenis pasar oligopoli dapat dibedakan jadi 4 bagian. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Dan yang terakhir, pasar oligopoli kolusi. Apa sih perbedaan dari keempat jenis pasar tersebut? Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi atau dapat dibedakan. Pada dasarnya bahwa pasar oligopoli menjual produk yang sama tapi memiliki harga yang berbeda-beda, maka bisa dikatakan sebagai terdiferensiasi atau dapat dibedakan melalui harganya. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi, yaitu cara produsen di dalam memainkan harganya. Walaupun pada dasarnya menjual produk yang sama, tetapi memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, bagaimanapun produsen harus memiliki keunggulan dari produsen-produsen yang lainnya. Maka dari itu, contohnya menurunkan harga, memberikan diskon kepada konsumen sehingga konsumen bisa berlangganan kepada produsen tersebut dengan sudah mempertimbangkan laba dan modal yang telah dikeluarkannya. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen, yaitu menjual produk yang sama. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi, di mana para produsen bekerja sama untuk meningkatkan harga di dalam suatu produksi tersebut. Walaupun pada dasarnya produksinya sama, penjualannya sama, tetapi sama-sama meningkatkan harga untuk kepentingan bersama. Model oligopoli dapat dibedakan. Yang pertama ada duopoli. Yang kedua ada Carnot. Yang ketiga ada Edward. Yang keempat ada Chamberlain. Yang kelima ada equilibrium jangka pendek.
Dan yang terakhir ada equilibrium jangka panjang. Pasar oligopoli mempunyai kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya, karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat, dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Adapun kekurangannya, yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar untuk melakukan iklan secara terus-menerus agar diingat oleh konsumen. Dengan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Yang kedua, sering terjadi banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar. Contoh pasar oligopoli terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu rokok, yang kedua industri semen, yang ketiga adalah industri kendaraan bermotor, dan yang keempat adalah layanan telekomunikasi. Adapun contoh lain dari pasar oligopoli lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa Microsoft, Nintendo, dan Sony adalah 3 perusahaan terkuat jika kita melihat pada pasar untuk perangkat konsol game. Formula marginal return convert oligopoli. Fungsi interface permintaan pasar V sama dengan present atau permintaan, P sama dengan A min B buka kurung Q1 plus Q2 tutup kurung, MR margin 1 buka kurung Q1 titik Q2 tutup kurung sama dengan A kurangi B Q2 kurangi 2B Q2, MR MR2 buka kurung Q1 titik Q2 buka kurung sama dengan A min kurangi B Q1 kurangi 2B Q2. Fungsi biaya C1 buka kurung Q1 tutup kurung sama dengan C1 Q1, C2 buka kurung Q2 tutup kurung sama dengan C2 Q2. Fungsi reaksi adalah Q1 sama dengan RL buka kurung Q2 sama dengan A kurangi C1 per 2B kurangi 1/2 Q2, atau juga Q2 sama dengan R2 buka kurung Q1 tutup kurung sama dengan A kurangi C2 kurangi 2B kurangi 1/2 Q1. Ini contoh kurva dari salah satu model pasar oligopoli, yaitu marginal revenue or not duopoly. Dari grafik ini menjelaskan bahwa keseimbangan terjadi ketika kurva pendapatan marginal berpotongan dengan kurva biaya marginal. Perusahaan oligopoli memaksimalkan keuntungan dikarenakan harga permintaan melebihi biaya produksi yang dikeluarkan. Oligopoli berproduksi pada tingkat harga di atas biaya rata-rata dan berada pada posisi tingkat harga P dan output I dengan berproduksi pada rentang wilayah kurva biaya rata-rata yang sedang menurun sebesar E. Berikut contoh soal pasar oligopoli. Sebuah perusahaan oligopoli menghadapi 2 permintaan di mana yang pertama Q1 sama dengan 200 min 10P adalah permintaan jika pesaing tidak bereaksi terhadap keputusan perusahaan. Dan yang kedua, Q2 sama dengan 100 min 10P adalah permintaan jika pesaing bereaksi terhadap perusahaan.
Nah, kita akan mencari kurva permintaan dan penerimaan marginal atau MR bagi kedua perusahaan untuk persamaan. Nah, untuk persamaan permintaan D, yang pertama ada 1 sama dengan 200 min 10P. Untuk mencari titik koordinatnya, kita misalkan dulu P1 sama dengan 0. Penyelesaiannya untuk mencari P1 yaitu P1 sama dengan 200 min 10P. Jadi 0 sama dengan 200 min 10P. Min 10P-nya dipindah ruaskan menjadi positif 10P sama dengan 200. P sama dengan 200 dibagi 10, jadi P1-nya adalah 20. Untuk mencari Q1 yaitu Q1 sama dengan 200 min 10P. Q1 sama dengan 200 min 10P, P-nya dijadikan 0, jadi didapat Q1 sama dengan 200. Jika Q1 0, maka P1-nya 20. Jika Q1 200, maka P1-nya 0. Yang kedua, ada Q2 sama dengan 100 min 4P. Untuk mencari titik koordinat, kita misalkan Q2-nya sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk mencari P1 yaitu Q2 sama dengan 100 min 4P. Jadi 0 sama dengan 100 min 4P, min 4P-nya dipindah luaskan menjadi positif 4P sama dengan 100. P sama dengan 100 dibagi 4, jadi P1-nya adalah 25. Untuk mencari Q2 yaitu Q2 sama dengan 100 min 4P. Q2 sama dengan 100 min 4P, min 4P-nya dijadikan 0, jadi Q2 sama dengan 100. Jadi jika Q2 sama dengan 0, maka P2 sama dengan 25. Jika Q2-nya 100, maka P2-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk persamaan permintaan marginal atau MR. Yang pertama, ada MR1 sama dengan 20 min 1/5 Q1. Untuk mencari titik koordinatnya, kita misalkan Q1 0 dan MR1-nya 0. Penyelesaiannya, jika MR1 sama dengan 20 min 1/5 Q1, jadi MR1 sama dengan 20 min 1/5 0. MR1-nya adalah 20. Jika MR1 sama dengan 20 min 1/5 Q1, jadi 0 sama dengan 20 min 1/5 Q1. Min 1/5 Q1 diluaskan menjadi positif 1/5 Q1 sama dengan 20. Q1 sama dengan 20 dibagi menjadi 1/5, jadi Q1 sama dengan 20 kali 5/1, didapat Q1-nya adalah 100. Nah, jika Q1 0, maka MR1-nya 20. Jika Q1-nya 100, maka MR1-nya 0. Yang kedua, ada MR2 sama dengan 25 min 1/2 Q2. Untuk mencari titik koordinat, misalkan dulu Q2-nya 0 dan Q2-nya 0. Penyelesaian, jika MR2 sama dengan 25 min 1/2 Q2, jadi MR2 sama dengan 25 min 1/2 0. MR2 adalah 25. Jika MR2 sama dengan 25 min 1/2 Q2, jadi 0,25 1/2 1. Min 1/2 Q2 dipindah ruaskan menjadi positif 1/2 Q2 dengan 25. Q2 sama dengan 25 dibagi 1/2, jadi Q2 sama dengan 25 kali 2/1, didapat Q2-nya adalah 50. Nah, jika Q2 0, maka MR2-nya 25. Q2 10, maka MR2-nya 0. Berikut hasil kurva dari perhitungan permintaan dan penerimaan marginal RM yang telah dimasukkan titik on.